pun dia cepat. Orang-orang kalau nggak tahu pakai obat itu malah salah. Iya. Itu malah salah. Obat itu malah salah. Ini Nogosostro. Nogosostro. Oke sahabat Duke TV, kembali lagi bersama saya Bang Farel. Sekarang kita lagi on cam di rumahnya Bos Samyo. Sehat Bos? Sehat. Alhamdulillah. Bos, saya mau ngobrol sedikit nih. Ya, monggo silakan. Kenapa sih memilih Borneo, Bos? Karena satu ya, Borneo itu lebih ringan, lebih murah. Lebih murah. Tapi kalau masalah rawatan sebenarnya sama aja dengan burung-burung lain. Iya. Tapi kalau memang dia sudah nunjukin kualitas burung Borneo, harga juga bisa bersaing dengan harga-harga Medan. Oh gitu. Iya, seperti itu. Nah, yang Bos suka banget dari Borneo itu seperti apa sih? Dia mempunyai ciri khas yang sangat nonjol, agresif. Daya tarungnya itu kuat. Tapi kalau masalah materi, sebenarnya itu juga tergantung rawatan juga. Tergantung rawatannya juga ya. Tergantung rawatan aja. Gitu. Nah, kalau untuk karakter dari Bosio nih mengenai burung Borneo yang bakal dijadikan gaco, itu karakternya kan pasti setiap orang punya karakter dong. Iya, benar. Oh burung ini harus begini. Nah karakter Bosio kayak gimana sih? Kalau karakter saya yang utama, kalau saya pribadi, faktornya. Kalau kita mau nyari burung faktor. Ya. Habis itu volume kita harus tahu. Harus tahu dulu ya. Materi. Iya, kita harus jeli-jeli melihat burung-burung seperti itu. Memang karakter juga berbeda. Gitu. Nah kalau dari segi durasinya? Kalau segi durasi itu tergantung juga rawatan. Tergantung rawatan harian. Oh gitu. Itu yang tahu si perawatnya, bukan orang lain. Iya, gitu. Intinya gitu ya. Iya. Nah, Bos Sam nih, kan kita lihat sendiri ya. Di Kediri itu semakin marak ya. Iya. Di kelas Borneo itu semakin hari semakin bagus nih. Iya. Peminatnya. Iya. Nah, tanggapan Bos Sam gimana nih? Kalau tanggapan saya sih malah bagus-bagus aja. Bagus-bagus aja ya? Iya, malah bagus. Semakin rame, semakin banyak komunitas bermunculan, bersaing. Tapi ya itulah. Kita utama harus jalin seduluran. Iya. Jangan ada ego. Dikhawatirkan kan banyak ego-ego yang dia pengen menguasai nama, pengen tenar, itu sebenarnya nggak penting. Kita yang penting kan kita hiburan, kita bahagia ya. Gitu iya. Oke. Jadi intinya ya kita gimana cari hiburan ya Bos ya. Ya. Jadi dengan sendirinya nanti kita ketemu saudara, bahagia, bahkan kualitas burung itulah yang bisa ngangkat diri kita sendiri. Oke. Nah, Bos Sam sendiri nih ngerawat dari nol sampai sudah mencetak melalang buana ke kota lain lah katakan di take over. Ya. Udah berapa kali cetakan? Saya sekitaran antara 10 kali. 10 kali. Ya, yang paling murah Jembra itu laku 7.000.
Jembra. Jembra. Nama burungnya Jembra. Nama burungnya Jembra. Itu juga Borneo. Borneo. Itu paling murah saya laku 7.000 ya? Itu ke kota mana nih? Itu ke Lamongan. Oh, ke Lamongan, dekat lah ya. Iya, dekat. Nah, terus dari Jembra banyak burung-burung yang sudah terjual. Di antaranya seperti Ninjaro, Lirboyo, Krispati, banyak yang lainnya. Banyak yang lainnya ya? Banyak yang lainnya. Harga juga variatif ya? Harga juga variasi. Variatif ya? Ya, kebanyakan rata-rata 10 ke atas ya? 10 ke atas. Luar biasa ya? Kebanyakan seperti itu. Karena apa? Saya lebih baik nama saya daripada uangnya. Oke. Nah, Bosam sendiri ini lebih suka, kan ada bahasa di sini kalau nyari burung ngobyok ya? Ya. Lebih suka ngobyok atau cari yang rumahan? Yang lebih bagus yang rumahan. Oh, carinya justru yang rumahan ya? Yang rumahan. Kalau yang ngobyok itu memang harga lebih murah. Tapi perawatannya lebih lama. Perawatannya lebih lama. Resikonya juga besar. Resiko besar. Cuman kalau dari rumah ke rumah itu harga juga nggak seberapa mahal. Nggak seberapa mahal ya? Minimal 1.000, 1.200 itu pol mahal. Tergantung kita lihat. Tawar menawarnya juga ya. Terus prospek burungnya itu seperti apa? Kebanyakan orang rumah kan nggak tahu. Ya, justru malah kalau menurut saya ya. Gaco-gacoan yang ada di lapangan justru itu karena berawal dari burung rumahan kalau menurut saya. Cuman mungkin pemilik lamanya karena nggak telaten, nggak tahu ada apa. Bener. Kita bayarin malah bisa jadi gaco ya. Malah bisa jadi gaco. Itu udah dibuktikan juga sama Bosam. Sudah banyak dibuktikan. Mantap. Itu dia. Nah, Bosam ini kan saya lihat juga di rumah kan piala-piala banyak nih. Iya. Yang udah digarap event-event apa aja nih sama Bosam? Yang pasti Lapres 1 titik, yang pasti itu. Lapres 1 titik Borneo ya. 1 titik Borneo. Kalau memang kita sudah nggak kuat, ya terpaksa kita hiburan di Laber. Ya, itu kalau memang udah nggak kuat. Udah nggak kuat ya. Lalang buana ke sana sini, jatuhnya Laber lah ya. Oke. Nah ini kan saya lihat juga nih. Nah di sini ada Grebek Surokap 1. Iya. Ini di Gantangan Sang Saka ya kalau nggak salah. Di daerah dekat rumah saya nih. Dekat rumah sampean. Ya. Itu 2019 ya? Iya, 2019. Piagam penghargaan. Luar biasa. Murai terbaik ya. Ini banyak juga sahabat Buka TV. Di belakang kita ini banyak trofi-trofi dan di atas tuh ada trofi yang paling besar juga ya. Iya. Itu trofi besar itu apa? Dari mana? Itu dari Malang. Oh, dari Malang. Ya. Acara 1 titik di Malang. 1 titik Malang. Luar biasa. Dulu itu pakai gaconya yang mana? Dulu awalan sekali saya pakai gaco Jembra. Jembra itu. Jembra masih istilahnya masih antar RT lah. Antar RT. Harga nggak seberapa tinggi. Tapi dia udah menunjukin kualitas. Lapres dia udah menunjukin kualitas. Udah digarap lah ya. Udah digarap sama. Nah saat ini nih yang di Kediri sini yang lagi hot-hotnya nih burung si Bosam yang mana nih? Kalau burung-burung papan-papan atas sih banyak sebenarnya. Seperti Turbo itu juga bagus. Turbo Haji Bahrul ya? Ya, Raja Begal, Ivan Panani. Kempiang, Tommy. Iya. Itu yang burung-burung lama, Pacul Sakti ya. Bagus itu burung-burung Malalang Buana. Ya. Iya. Nah kalau punya Bosam sendiri saat ini kalau saat ini saya masih pegang Nogo Sosro yang kemarin di Rafa ya? Ya, yang kemarin di Rafa itu. Oke. Itu juga udah nggak lama. Udah nggak lama ya? Udah mau saat lagi ya? Karena udah di DP nih Nogo Sosro. Jadi Nogo Sosro mau berangkat ke Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah. Nah, buat sahabat Buka TV nanti kita bisa ngobrol lebih panjang lagi dengan Bosam. Saya pengen tahu nih cara mencetak murai Borneo bahan nih. Iya. Saya pengen tahu ciri-cirinya seperti apa yang masuk kualitas bagus. Nanti kan Bosam bisa sharing lah. Kita buat pemula juga, jadi nggak usah patah semangat. Kita di sini akan selalu memberikan informasi ya, Bosam ya. Oke, ikuti terus perjalanan saya di On Cam
rumahnya Bosam. Tengah. Oke sahabat Duke TV, kembali lagi bersama saya masih di on cam-nya Duke TV bersama Bosam. Nah, di depan kita ini sudah terlihat nih. Ini penobatan tadi ya, Grebek Suro Cup 1 burung terbaik murai Borneo ya Bosam. Ini di gantangan Sang Saka arah Brigip sana. Mau ke arah Kelotok ya. Ini 2019 ya? 2019. Oke, ini yang udah pernah di ya ibarat kasarnya ya saya makanya banyak nanya sama Bosam, udah gak usah diragukan lagi lah. Nah Bosam, yang tadi saya bilang Bosam, cara pemilihan dari nol lah katakan, murai Borneo itu dari nol bisa menjadi bagus. Nah kan pasti punya tuh karakter-karakter, baik itu dari segi fisik burungnya atau kayak gimana. Nah saran buat kita sebagai pemula lah Bosam, itu gimana? Kalau saran saya sih yang pasti kita lihat dulu ya. Karakter kalau saya pribadi burung tarung kayak tempur. Burung tarung kayak tempur ya. Kayak tempur. Terus kita lihat volume. Volume. Iya. Kalau masalah materi kita bisa. Kita bisa isi. Bisa isi ya. Tapi kita harus sadar. Tapi karakter utama burung tarung. Burung tarung dulu ya. Oke. Nah biasanya itu untuk digebrak pertamanya itu EF-nya dikencengin atau kayak gimana biasa? Kita EF-nya biasa aja. Biasa aja. Cuman dia butuh perawatan seperti kayak embun, tenggaran, seperti itu. Jadi nanti kelihatan ya si perawat kelihatan burung itu on apa enggaknya itu kelihatan dari gerak-gerik dia. Oh gitu. Pertama perawatan seperti itu. Embun itu harus, tenggaran itu harus ya. Yeah. Pokoknya ya diwajibkan sebagai buat dikicau semua lah ya itu ya. Karena tenggaran itu kan buat ngedongkrak juga ya, stamina dia ya. Nah dari Bosam sendiri nih nyetak Borneo yang udah prestasi pakai vitamin juga nggak? Kalau saya nggak pernah pakai vitamin. Pakai doping nggak. Saya pakai alami aja. Saya lebih suka alami. Apa adanya. Memang karakter burung beda-beda. Kita harus tahu karakter burung. Betul. Setelah kita tahu, diberusahakan burung ikut kita karakternya. Betul. Jangan kelamaan kita ikutin karakter si burung, kemauan si burung. Ya. Jadi ya intinya rawatan harian yang lebih paham. Oh, rawatan hariannya kita harus pahami dulu lah ya. Pahami dulu. Maunya dia jangkriknya berapa, dikasih ulet ongkong atau enggak gitu. Harus tahu semua dari semua. Nah, Bosam, ini kan banyak juga ya di para pemain baru nih katakan. Males lah kalau main ada komunitasnya, pasti yang menang dari tim komunitas. Nah, saran Om kayak gimana nih Om? Kalau saran saya seperti ini, sebenarnya sama aja sih komunitas. Cuman yang membedakan itu kadang peraturan komunitas terlalu banyak. Oh gitu. Karena menuntut. Sebenarnya kalau ingin lebih hamil, lebih jaya lagi tentang Borneo, kita pakai pakem utama aja, volume materi. Asal dia gembung, jangan sampai hilang. Kan ada gembung kempes tuh ya. Ada gembung kempes. Kalau bisa yang gembung kempes. Dan itu salah satu
ciri khas Borneo harus seperti itu. Nah, Bosam kan mungkin pengalaman ya. Borneo itu kembung kempes itu diakibatkan karena karakter atau karena kurang fit? Sebenarnya ada juga karena karakter. Ada juga yang karena kurang fit. Kurang fit. Iya. Karakter si burung memang kadang kan banyak sekarang burung-burung silangan. Iya. Antara burung Borneo dengan burung lain. Terus menjadi menjadi Jordan seperti itu. Sebenarnya kalau banyak sih faktornya banyak. Yang pasti kalau burung Borneo dia kembung kempes, dia banyak juga ada juga yang dia stamina kurang fit. Stamina kurang fit. Itu bisa juga ya? Bisa juga. Terus yang kedua dia memang sudah mempunyai karakter atau gen yang kembung kempes. Oh, memang udah ada gennya juga. Ada gennya juga. Oke. Nah, jadi dalam arti kalau misalkan seperti itu masih bisa dipertahanin nggak sih? Sekiranya kalau untuk gembungnya itu biar maksimal ya? Ada solusinya nggak sih? Kalau gembungnya biar maksimal, kalau yang punya gen memang darah serang, itu saya rasa nggak bisa digembungi. Sulit ya? Sulit itu digembungi. Cuman kalau kurang stamina, memang asli Borneo, stamina itu yang utama itu bisa distabilin. Bisa distabilin ya? Masih bisa dicari lah settingannya ya? Oke. Nah, ini juga kan marak banget nih kalau saya lihat nih. Udah di Kediri ini udah mulai banyak satu titik Borneo, satu titik di gantangan, beberapa gantangan. Nah, kan kita juga mungkin berharap nih para pemain baru ya, banyak yang pada datang lah. Pemain baru Borneo, banyak yang terus. Ayo semakin akhirnya bisa dapat merangkul sebuah Borneo yang bagus lah kualitas. Nah, tapi kan terkadang yang tadi saya bilang, terkadang pemula itu mau main di gantangan tersebut, itu kan komunitas, pasti burung kita nggak akan dipantau sama juri. Nah, itu bener apa kagak sih kalau kayak gitu? Kalau sebenarnya enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Sekarang, apalagi zamannya sekarang, itu tergantung kualitas burung yang bisa menjawab. Tuh. Enggak karena pandang orang ke orang, kualitas yang bisa menjawab. Kualitas yang bisa menjawab ya. Nah, jadi buat para pemula di Borneo, gak usah takut lah ya. Datang aja. Bikin enjoy ya. Yang penting kalau kata Bosam itu bahagia. Yang penting bahagia di gantangan. Silaturahmi ya Bosam. Nah, ini Bosam, untuk katakanlah mungkin Bosam punya wejangan buat para pemula, silakan. Yang pasti utama bahagia tuh. Kita cari happy. Ya. Jangan nggak usah gengsi. Nggak usah gengsi ya. Kebanyakan memang Borneo sih dipandang sebelah mata. Ya. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Borneo itu juga murah. Murah ya. Kita bahagia. Jangan sampai kita tertekan dengan karena itu, gengsi dan lain-lain. Itu sih pokoknya semangat. Nah, tapi gini juga Bosam. Di Kediri juga kan memang gantangan yang buka kelas Borneo masih rada agak gimana ya, agak tertentu lah. Ya. Agak tertentu. Terkadang kita punya Borneo bagus nggak sih kira-kira menurut Bosam nih? Kita punya Borneo main di kelas campuran. Menurut Bosam gimana sih? Sebenarnya kalau menurut saya sih yang bagus sih di kelas Borneo ya? Sendiri. Bila kalau memang kita sudah kepingin bahagia, oke, sekali lah kita ikut campuran tidak masalah. Tapi tujuan lebih memuaskan, utama di Borneo. Nah, saya pernah dengar gini Bosam, kalau Borneo sering main di kelas campuran, katanya bisa ngerusak Borneonya sendiri. Bener nggak sih? Ada juga seperti itu. Ada yang rusak, ada yang enggak. Bahkan yang banyak yang dikatakan bahwa Borneo yang merusak Medan. Nah, ada itu kalau itu saya udah seperti itu. Nah, katanya juga kan kalau Borneo main di Medan itu, akhirnya nanti ketika ketemu Borneo dia nggak akan ngembung. Yeah. Katanya begitu. Itu benar nggak sih? Sebenarnya kalau itu sih masalah karakter. Masalah di karakter ya. Juga masalah di perawatan. Sebenarnya kalau memang Borneo
dia tetap full ya, tetap full gembok. Kalau memang dia jenis silangan seperti palangka dan lain-lain, apa punya gen lain seperti itu dan gennya sudah lain, dia itu memang seperti itu gembok-gembok. Gen Borneo dia memang kalau memang dia tempel kondisinya transani. Nah, dari sekian burung yang udah pernah Bosam lempar ke kota-kota lain atau saat ini Nogo Sosro yang masih ada tapi udah di booking ya, itu dirawat sama orang atau Bosam sendiri? Saya rawat sendiri. Saya suka merawat sendiri. Jadi nggak pakai joki nih? Nggak pakai joki. Paling joki buat gantangin doang ya? Kadang-kala. Karena kan kemarin aja yang gantangin bukan Bosam kan, orang lain. Ya, seperti itu. Karena apa? Saya nggak mau dibilang orang itu yang mengenal juri, yang berjuri, saya nggak mau. Jadinya saya pindah. Kalau memang burung berkualitas, walaupun siapapun yang naikin, dia tetap nunjukin kualitasnya. Dia burungnya sebagus apapun ya, jadi bisa ketahuan ya. Oke. Nah, bisa mungkin obrolan kita bisa sampai di sini karena kita udah tahu ya. Dalam arti nanti next di video berikutnya kalau video ini rame dan banyak yang komen, saya nanti akan datang lagi ke tempatnya Bosam. Karena Bosam sendiri kan ya kita sudah tahu lah, terbukti banyak trofi-trofi yang sudah masuk di rumahnya Bosam itu dari Malang. Terus mana lagi Bosam? Kalau dari Jawa Tengah ada juga ya. Jadi udah banyak lah trofi-trofinya, mungkin ini sebagian kecil doang, mungkin yang lainnya udah terbengkalai lah. Sebagian dibawain pembeli. Nah gitu. Nah makanya kalau video ini rame, saya akan terus cari siapa aja yang juara-juara, dukung terus channel Duke TV bersama saya Bang Farel. Bosam terakhir untuk komunitas Borneo atau pemula, kata-katanya hari ini. Kalau buat pemula sih ya itu tadi, utama bahagia, kedua jangan gengsi, peduli omongan orang lain. Kita cukup butuh bahagia. Ya. Pertama gitu, kedua buat komunitas kita saling mensupport, saling mendukung. Gimana caranya memajukan antara burung lain dan burung lain. Jangan ada kata-kata yang nggak mengenakan tentang sama-sama penghobi. Biar kita bikin rame lah, bikin bergabung, belajar bareng-bareng, kumpul bareng-bareng. Betul. Seperti itu. Saya rasa itu aja sih. Itu aja ya. Itu aja yang mungkin bisa disampaikan buat komunitas ataupun pemula. Oke, satu lagi sebelum saya akhiri, saya penasaran. Menurut Bosam, penilaian yang terbaik di kelas Borneo itu penilaiannya seperti apa sih? Kalau penilaian Borneo, kalau saya pribadi, utama itu tetap volume materi ya. Yang kedua, durasi gaya. Itu yang betul ya. Kan ada juga nih di atas ternyata burung tembak lari. Katakan lagi ngetren nih burung tembak lari tapi bisa jadi juara. Sedangkan burung yang durasi kagak. Nah menurut Bosam gimana? Itu tergantung sama materi yang dikeluarkan dia. Gitu. Ya, kalau memang dia tembak lari tapi bawahnya panjang, itu otomatis yang durasinya lebih otomatis kalah ya. Karena kebanyakan burung Borneo bawa lagu materi panjang itu susah. Gitu. Iya, kebanyakan seperti itu. Tapi suka ada aja lah ya beberapa. Ada aja seperti itu ya. Sekarang tergantung tempat kandang. Setiap kandang juga penilaiannya beda-beda ya. Maunya dia seperti apa? Yang dilakukan, durasi kan, gaya kan, itu nggak bisa kita tahu. Masalahnya setiap kandang penilaiannya berbeda-beda. Oke, sahabat Duke TV, itu informasi yang sangat menarik buat saya karena saya sebagai pemula juga nih di sini di kelas Borneo.
Jadi saya dapat manfaat ilmu dari Bosam. Siapa tahu video ini juga bermanfaat buat kalian semua. Nantikan video selanjutnya bersama saya Bang Farel. See you. Semangat.